teman-teman relawan, tahu nggak sih kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mengurangi sampah plastik, maka di tahun 2050 akan ada lebih banyak lagi plastik daripada ikan di laut. Nah, melihat permasalahan ini, gue ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang isu lingkungan dan juga akan menantang diri gue sendiri untuk melakukan diet plastik selama 7 hari. Dan gue juga akan ketemu dengan teman-teman penggiat lingkungan, ada Rahyang dari GDKP, ada Tias dari Sustaination, dan juga ada Dini dari Daur ID. So, stay tune! Gampang banget untuk kita mengabaikan sampah yang kita hasilkan sehari-hari. Buang ke tempat sampah, lalu sudah terlupakan begitu saja. Padahal sampah kita masih akan tetap ada dan bertahan untuk waktu yang lama. Selama 7 hari gue akan mencoba mengurangi plastik dan menggunakan barang alternatif penggantinya. Mungkin tidak semua orang bisa atau cocok dengan gaya hidup seperti ini, tapi gue akan mencobanya sebisa mungkin. Ini bawa bekal sendiri, nggak pakai plastik, jadi pilih sendiri makanannya di warteg, jadi nggak perlu pakai wadah styrofoam atau pakai plastik kayak gitu ya. Jadi udah bawa sendiri. Hari pertama tanpa plastik. Ini makan siang hari ini. Gagal deh hari kedua ini, tapi hari ini nggak boleh pakai plastik lagi. Doain ya. Sejak tahun 1950, jumlah sampah plastik meningkat secara drastis dan 50% diantaranya adalah plastik sekali pakai. Sampah non-organik seperti plastik tidak langsung terurai begitu saja. Lama terurainya tergantung dengan jenisnya. Seperti puntung rokok 1-5 tahun, wadah plastik makanan 20-30 tahun, botol plastik air mineral 450 tahun, kantong plastik 10-20 tahun, tutup gelas plastik 450-1000 tahun, alat makan plastik 450 tahun, dan sedotan plastik 200 tahun. Menurut data, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Mirisnya, sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Berita-berita satwa laut yang terdampar di pantai dan mati, yang setelah diteliti ternyata banyak memakan plastik, mungkin hanya satu dari banyak hal yang akan terjadi jika kita tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah sampah plastik ini. Gue bertemu dengan Rahyang dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, sebuah perkumpulan nasional yang memiliki misi untuk mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik. Tahun 2013, gerakan ini meluncurkan petisi Pay for Plastic untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sebetulnya kita memang dari 2013 punya petisi namanya Pay for Plastic. Kita ngedorong memang supermarket yang modern khususnya untuk tidak menggratiskan kantong plastik. Karena itu kan karena gratis tadi, jadi orang-orang pakainya sembarangan gitu kan. Bisa minta sebanyak mungkin. Nah, kita sebetulnya tujuan dari itu adalah untuk mendorong adanya pengurangan penggunaan kantong plastik. Yang mana waktu 2016 kemarin sempat diuji cobakan, dan di 3 bulan pertama itu rata-rata ada 55% pengurangan penggunaan kantong plastik. Kalau ngomongin sampah plastik kan banyak banget nih jenisnya. Nah, sebenarnya apa sih jenis sampah plastik apa sih sebenarnya harus dikurangin sama pemakaian orang-orang? Saya dari Diet Kantong Plastik, dan kita tergabung di koalisi yang lebih besar namanya Aliansi Zero Waste Indonesia. Kita mendorong adanya pelarangan di 5 jenis plastik sekali pakai. Jadi selain kantong plastik, kita juga mendorong harus sedotan plastik juga dikurangi. Polystyrene foam atau kita biasanya nyebutnya styrofoam buat makanan, itu juga kita pengennya kurangin itu. Terus sachet, yang terakhir itu microbeads. Jadi kalau misalkan kita suka scrubbing buat eksfoliasi gitu kan, kulit mati dikeluarin, itu tuh plastik ternyata. Yo, kita mau beli kopi susu yang Abjay itu. Beli kopi susu
bawa tumbler, kita coba nanti ya, kita berhasil atau enggak. Berhasil. Challenge hari ke berapa? Hari ketiga. Hari ketiga tanpa botol plastik tapi bisa minum kopi. Di acara teman-teman GIDKP, mereka habis rampok plastik, jadi ngumpulin plastik dari pengunjung CFD terus diganti sama kantong daur ulang plastik. Karena Saat ini sudah mulai banyak individu maupun komunitas yang bergerak untuk menjalankan hidup yang ramah lingkungan atau bebas sampah, atau lebih dikenal lagi dengan istilah zero waste. Salah satunya adalah Sustaination, sebuah all-in-one platform di mana kamu bisa belajar lebih jauh mengenai gaya hidup berkelanjutan dan minim sampah, serta berbelanja produk-produk ramah lingkungan terpilih. Gue mewawancarai Tias, founder Sustaination, dan membahas tentang zero waste. Zero waste ini menurut aku adalah sebuah filosofi atau gaya hidup di mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke lingkungan atau ke TPA. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan sebisa mungkin bijak dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang. Artinya adalah kita membeli barang sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, sehingga mencegah terciptanya potensi sampah yang kita buang. Hidup zero waste itu kebanyakan sekarang itu orang pikirnya tuh mahal. Terus peralatan-peralatan zero waste itu cantik dan mahal gitu. Padahal sebetulnya esensi hidup zero waste adalah mengurangi dan mencegah gitu, bukan membeli barang baru. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kotak plastik atau botol minum plastik gitu, ya pakai aja gitu yang ada di rumah gitu. Jangan sampai kita membeli barang baru tapi kita membuang barang-barang plastik yang sudah ada di rumah kita. Berarti kan itu esensi zero waste-nya hilang gitu. lagi di kantor dan ini udah hari ke-7 tanpa plastik, tapi tadi nggak sengaja beli makanan dan ada plastiknya, tapi udah dicuci dan akan dikeringkan atau dijemur dan nanti akan dipilah. Kita di sini milah sampah plastik supaya nggak langsung ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi di kantor Indorawan sekarang kita sudah memilah sampah plastik beberapa. Jadi ini sampah-sampahnya udah dipilah. Kebanyakan gelas, tapi ada juga alat makan. Pernahkah terlintas pertanyaan di benak kalian kemana perginya sampah-sampah kita? Dari hasil survei BPS yang mewakili rumah tangga se-Indonesia, hanya 9,3% yang rutin memilah sampah. 19% lainnya kadang-kadang memilah. Lalu yang terbesar sebanyak 73,7% tidak pernah melakukan pemilahan sampah. Gue bertemu dengan Dini dari Daur.id, sebuah perusahaan waste management, dan bertanya mengenai pemilahan sampah. Jadi kebanyakan orang itu berpikir bahwa sampah itu adalah dirty words. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi bahwa sampah itu sebenarnya kan dia ada organik dan non organik. Dari kedua-duanya ini mereka itu sebenarnya organik itu bisa jadi pupuk, sedangkan non organik yang kayak plastik, kertas, logam dan lain-lain itu juga sebenarnya bahan baku. Jadi sebenarnya kenapa sampah itu harus dipilah, karena mereka bervalue, jadi harus dipilah. Sedangkan kalau kita jadikan satu, itu value-nya bisa menurun atau hilang. Sehingga sampah itu nggak lari lagi langsung ke Bantar Gebang, jadi sudah ada yang dipilah, sudah ada yang bisa recycle dan nggak tercecer juga, sehingga dia kan nggak tercecer mungkin ke laut atau ke sungai, bikin banjir, got. Sebenarnya cara pemilahan sampah ini udah kayak dilakukan mungkin kayak sehari-hari, udah biasa banget di beberapa negara kayak Jepang gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kenapa belum ya? Apa sosialisasinya kurang atau gimana? Sebenarnya sih ini yang setahu aku ya, sebenarnya sampah itu sudah
sudah ada sosialisasinya tentang pemilahannya. Kayaknya dari TV, radio itu kayak ada iklan-iklan layanan masyarakat yang memang pemerintah juga udah concern juga tentang itu. Cuma untuk pengaplikasiannya mungkin yang agak sulit ya, karena kan sampah bercampur dan dipilah itu kan sebenarnya habit. Jangan dari kecil tuh kita terbiasa Campur aja. jadi satu gitu. Informasi itu tuh kita nggak dapat dari kecil itu. Tapi makin kesini aku dapat banyak kok, kayaknya udah banyak orang yang memang juga mau concern untuk pilah-pilah sampahnya, karena itu juga udah masuk ke akun Daur.id juga, bahwa mereka juga sudah mulai pilah sampahnya, mereka udah tanya gimana cara memilah sampahnya dan lain-lain. Setelah mencoba 7 hari tanpa plastik, gue semakin menyadari bagaimana kehidupan kita sudah sangat bergantung dengan plastik. Mengubah kebiasaan untuk mengurangi atau menolak plastik pasti nggak gampang. Tapi belum terlambat dan kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Kamu, dan kamu bisa mulai aksi baik di Hari Bumi ini dengan cara cari informasi sebanyak mungkin tentang hidup ramah lingkungan atau bijak dalam menggunakan plastik. Atau kamu juga bisa mengambil peran jadi relawan bersama organisasi lingkungan. Mari kita cintai satu-satunya bumi milik kita. Selamat Hari Bumi!